Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mutiina sholihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah salat tarawih, tentunya kedatangan saya sebagai salah satu petugas dakwah yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tausiah membutuhkan satu situasi di mana saya menyampaikan sesuatu dan penyampaian ini menjadi hal yang didengar oleh jamaah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan jamaah yang ada di masjid ini punya kesempatan untuk menyimak. Bapak-bapak pun demikian. Judul tausiah kita malam ini adalah prinsip-prinsip persaudaraan dalam Islam. Malam ini kita mencoba membicarakan satu situasi yang diawali dengan kita memperdengarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita sesungguhnya orang-orang itu adalah yang beriman itu bergetar hatinya apabila disebutkan nama Allah, dan bertambah imannya kalau ditambahkan dibacakan ayat-ayat Allah. Sehubungan dengan judul kaji kita malam ini, kita mencoba juga mendengarkan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu perbaikilah persaudaraan di antara kamu, maka Allah akan memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepadamu. Ibu bapak sekalian, 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang terdekat ini, 18, kalau sekarang tanggal 19 berarti kemarin sahur, pasukan Israel kembali membombardemen kampung-kampung yang ada di Gaza. Dan catatan terakhir sudah lebih dari 500 sampai 800 orang yang mati karena dibom dengan seluruh sistem penembakan pesawat tempur dosis tinggi atau pesawat tempur yang punya daya tembak yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan para jamaah yang hari ini mencoba mengikuti penceramah yang menyampaikan masalah ini, saya mohon bisa kita belajar untuk membaca ini dalam bentuk semangat persaudaraan kita. Prinsip persaudaraan dalam Islam yang pertama, bersaudara itu dasarnya iman. Orang yang beriman itu bersaudara. Yang kedua, persaudaraan itu tidak berbatas teritorial. Menurut ibu-ibu, masalah di Palestina itu masalah kita atau bukan, Bu? Bu, masalah kita atau bukan? Masalah kita, berarti ibu termasuk orang yang baik dan semoga ibu semua masuk surga semuanya. Bapak-bapak juga sama. Jadi kita ulang, persaudaraan dalam Islam itu prinsip pertama dasarnya iman. Misalnya ibu punya kakak atau bapak punya adik perempuan. Ketika sama-sama adiknya perempuan itu sama-sama Islam, ketika orang tuanya meninggal, dua-duanya dapat waris nggak? Dapat. Tapi kalau adiknya yang satu masuk Kristen, terus bapaknya meninggal, adiknya antum masuk Kristen, adiknya dapat waris nggak? Nah, ya. Jadi perhatian buat semua. Jadi malam ini kita mencoba membicarakan sederhana tapi prinsip. Jadi persaudaraan itu berdasarkan iman. Misalnya calon ketua RT sini.
calon ketua RT di sini, katakanlah di lingkungan Masjid Uswatun Hasanah ini, betul ya? Itu orang Jawa semua misalnya. Ternyata calon ketua RT di sini orang Jawa tapi Kristen. Calon yang satu lagi orang Sunda tapi Muslim. Nah, ketika masyarakat di sekitar Uswatun Hasanah orang Jawa akan memilih orang Jawa yang Kristen atau orang Sunda yang Muslim. Nah, ini berarti keren, ngajinya keren. Iya. Ini saya sampaikan pada Bapak dan Saudara sekalian, perbincangan kita sederhana tapi prinsip. Misalnya gini, sekarang Bapak-bapak ada yang muda. Udah punya istri kan? Nah, yang masih bujang siapa? Bujangan ya? Enggak apa-apa, kita lagi simulasi. Masih bujangan kan? Terus punya calon istri. Ternyata Kristen. Kata orang tuanya jangan. Kamu nggak boleh nikah dengan, tapi kan dia bilang saya cinta banget sama dia. Kira-kira ada nggak dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ada orang ngotot mau menikah dengan orang karena sangat cintanya? Ada nggak? Nah, kita belajar sekarang hierarki cinta. Kalau kata nyanyiannya kan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, kan gitu. Tetapi kecintaan itu kata Quran, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalau antum menikah juga dengan calon istrinya yang ternyata bukan Islam dan tetap menikah, status pernikahannya hubungannya selamanya berzina. Ada yang keberatan dengan penjelasan ini? Cocok semua? Wah, calon sorga semua ini. Ya, jadi pentingnya ada ya. Jadi kalau kamu punya yang kamu taksir, kamu inginkan dia jadi istri kamu, tapi agamanya beda. Ya, karena kalau udah berzina berarti kita berbuat sesuatu yang melanggar agama. Yang penting pada malam ini kita coba dulu. Bersaudara itu dasarnya iman. Yang kedua, dia tidak berbatas teritorial. Mari kita buka beberapa situasi. Yang pertama kita akan tengok dulu yang ada di Uighur. Bapak-bapak pernah dengar Uighur? Tajikistan Timur? Adanya di mana itu? Sebenarnya bukan Cina dia bagian daripada perbatasan daripada Asia yang bukan Cina, tapi dicaplok oleh orang Cina tahun 1949. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya akan ceritakan bagaimana orang-orang Tajikistan Timur, orang-orang yang sesungguhnya lebih dekat dengan Trah daripada orang-orang Turki. Tahun 1949 tanah mereka dicaplok oleh pemerintahan komunis Cina dalam revolusi kebudayaan Cina, di mana penduduknya 13 juta orang Muslim dan mereka kemudian dipaksa. Kalau bulan puasa kayak gini ada yang diikat, ada yang digelonggong, atau digelonggong Pak, dikasih itu suruh batalin puasa, dikasih air gitu. Dipaksa makan, dan yang perempuan-perempuan yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan yang muslim dan muslimah sudah menikah dipaksa bercerai, dan istri-istrinya itu dipaksa menikah dengan orang-orang suku Han. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tolong disimak, ini cerita penting untuk kita membayangkan kalau kita tidak mayoritas. Kita mayoritas aja umat Islam di Indonesia tidak cukup nyaman, apalagi kalau kita minoritas. Kita mayoritas aja bisa punya masjid Uswatun Hasanah kayak gini kan nggak simsalabim abrakadabra. Ya nggak Pak? Masjid bagus kayak gini kan nggak mendadak kan? Kalau kita ingat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masjidnya masih sederhana, masih sangat belum ada AC-nya. Ya, 10 tahun lalu udah ada AC-nya belum Pak? Belum. 10 tahun yang lalu belum kali. Nah, jadi ibu sekalian, saya teruskan. Maka yang perempuan-perempuan ditangkap, diikat, bahkan dalam satu situasi perempuan-perempuan yang berjilbab rapi itu diikat, dicangcang tangannya, bajunya, badannya, terus ditaruh ke tengah tanah lapang. Jadi si ibu dalam keadaan berjilbab abaya, berjilbab besar itu ditaruh di tengah lapang dalam keadaan sangat lemes karena habis dicangcang, diikat. Itu para tentara-tentara Cina itu melingkari mereka ngencingin si perempuan itu sehingga basah kuyup, dan jumlah mereka sekarang tinggal 46%.
Dulu ada 13 juta orang, kalau 46% berarti kurang dari separuh. Kalau separuh kan berarti tinggal 6,5 juta. Berarti kalau kurang separuh sekitar 4 atau 5, paling tinggi 6 juta orang. Jadi pembunuhan yang terjadi di hari ini di Gaza, Haifa, Ramallah, termasuk yang terjadi juga di Tajikistan Timur, di Uighur. Di mana lagi? Di selatan Filipina, namanya Moro. Nah itu kalau nanti tanya Ustadz Salim deh, ya tanya Ustadz Salim ceritain dong bagaimana di Moro dan Filipina dan di selatan Thailand. Cerita nanti Ustadz Salim bisa nyeritain. Nah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya mencoba mengajak kita untuk menghitung. Kalau mau tahu kenapa Jakarta ini ibu kotanya sekarang dipindahin ke IKN tapi nggak jadi. IKN tahu Pak ya? Pernah dengar ya? Jadi nggak Pak pindahnya? Kagak jadi. Kenapa terjadi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang ada di Penajam di Kalimantan Timur? Karena Pilkada DKI pada tahun 2017 Ahok kalah. Sejak tanggal 18, 15, 16, 17, 18 Agustus 2015 mereka mulai menggusur orang-orang di Kampung Pulo. Tahu Kampung Pulo nggak? Tahu Kampung Melayu nggak? Nah itu digusur bulan Agustus tahun 2015. Ada 1.300 warga yang digusur. Bu, ada berapa Bu? 1.300. Ibu, ditanya ibu apa yang jawab? Yang digusur 1.300 warga yang ada di Kampung Pulo. Kampung Pulo, daerah Kampung Melayu. Kampung Melayu, Jakarta Timur, kesonoan dikit ke Cawang. Betul? Nah, kita berhitung kalau kemungkinan satu waktu kita digusur di sini. Makanya kita harus berani menghitung langkah. Habis itu mereka hancurkan, mereka babat Kalijodo. Jadi ibu bapak sekalian, saya berceramah pada malam ini paling tidak mengajak kita memahami bahwa Jakarta ini adalah the land of dakwah, the land of pitung pitulung. Jakarta ini tempat orang menjaga agama. Falatehan, fatham mubina. Jadi yang namanya Jakarta ini benteng umat Islam. Pengen digusur. Makanya sekarang namanya bukan DKI, tapi jadi DKJ. Betul? Nah, dia habis Kampung Pulo, dia mau habisin Bukit Duri Tanjakan, dia mau babat Mampang Perapatan, dia mau habisi daerah Tenabang, daerah Cawang. Jadi seluruh ada 133 titik. Dan ternyata pemilu Jakarta Pilkada DKI tanggal 15 bulan Februari 2017 ada 3 pasangan kan, Ahok dengan Jarot, AHY dengan Silviana Murni, Pak Anies dengan Pak Sandiaga Uno waktu itu ya. Nah akhirnya si AHY nggak lolos, tinggal 2. Nah tinggal 2. Pemilihannya kemudian bertarung antara Anies dengan Ahok. Menang mana? Menang Pak Anies. Pak Anies 5 tahun. Pak Anies nggak bisa maju lagi tahun 2022 di stop. Lalu kemudian ikut pilpres. Pak Anies di pilpres menang apa dikalahkan? Nah yang ngerti pasti tahu ya. Kita sih nggak mau marah-marahan. Nah sekarang kita sudah punya presiden yang membuat negara kita tambah maju. Betul? Tambah senang. Betul? Bahagia, betul? Hah? Ibu, di pasar Tenabang ini udah mau hari ke-20 bulan Ramadan, itu pasar Tenabang sampai hari gini masih sepi. Padahal biasanya di pekan kedua, di hari ke-10, di hari ke-12, di hari ke-14 itu di pasar Tenabang tumpak blek. Kenapa jadi sepi? Orang pada nggak megang duit, duitnya pada dikorupsi. Kan Pertamina korupsinya sampai 1.000 triliun. Pajak 429 triliun. Si Muiz berapa tuh? 300 triliun. Asabri 22,7. Ngomongnya enak, duitnya gak pernah lihat ya. Iya, ngomongnya doang yang enak. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari. Jadi kita mendengarkan ceramah ini karena kita berada di suasana Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi pahamilah Bapak dan Ibu sekalian, di Jakarta ini menurut data rumah sakit jiwa, baik yang ada di Grogol, baik yang ada di Bogor, baik yang ada di Pondokopi, setiap tahun, setiap hari sejak tahun 2010 di Jakarta ini nambah sekitar 3 orang gila. Makanya kita harus tahu nih, kita sholat nih, apalagi imam kita bacanya asik, adem gitu kan. Allahu Akbar. Ringkas ayatnya, mantap bacaannya, resep denger di hati kita. Betul? Iya, nanti cari lagi yang lebih bagus lagi, terus anak-anak kita dilatih. Jadi sekali lagi, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami apa kata Rasulullah, barang siapa orang yang tidak peduli dengan nasib umat Islam, laisa minna. Jadi Bapak tolong perhatikan, Ibu tolong perhatikan, barang siapa kamu mengaku muslim tetapi tidak peduli dengan nasib umat Islam dimanapun adanya, maka dikatakan Rasulullah, laisa minna, engkau bukan umat Islam. Orang Islam itu paling tidak kita jangan rasain loh, makanya jangan begitu, palingnya kita ngedoain. Ya, sedih Bapak Ibu sekalian nih, 2 hari ini orang pada pikir mau lebaran tapi di Gaza dibombardir, padahal perjanjian gencatan senjata. Ya, memang orang-orang Israel itu jahat. Ustadz, kata orang sebelah sono, ngapain ngurus-ngurusin yang di jauh-jauh sono? Ibu-ibu tahu Isra Mi'raj nggak, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu adalah prosesi di mana Allah meneguhkan hati Rasulullah dengan memberikan salat. Salat itu kiblat pertama umat Islam adanya di Masjidil Aqsa. Jadi jelas bahwa kita mempersoalkan perjuangan umat Islam di Palestina karena Palestina itu adalah tanahnya para nabi, tanahnya para syuhada. Dan di akhir zaman orang-orang semua akan melihat bagaimana persiapan umat Islam akan berkumpul, dan nanti juga di Suriah itu akan turun nanti Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kita akan belajar nanti dari arahan dari guru-guru kita. Maka buat malam ini Bapak Ibu sekalian, persaudaraan dalam Islam dasar pertama adalah iman. Yang kedua, tidak berbatas teritorial. Jangan bilang itu bukan orang kampung kita, udah biar aja yang kebakaran sebelah sono, kita mah sebelah sini nggak kebakaran. Nggak boleh begitu. Walaupun kita di sini tidak berlebih-lebihan, tapi kan kita nggak ada larangan untuk sholat. Nggak ada yang jaga kita pakai senjata untuk sholat. Kalau kawan-kawan di Palestina, dia mau sholat di Masjidil Aqsa, dihadang. Ibu, kalau ibu mau sholat di depan dijagain sama pasukan gereja, dia minta KTP dulu. Kalau ibu nggak punya KTP sekitar Uswatun Hasanah, nggak boleh sholat di Uswatun Hasanah. Bapak setuju nggak? Nggak bisa dong, sholat mah di mana aja orang sempat bisa sholat. Ya, jadi malam ini saya tegaskan. Yang pertama, bersaudara itu landasan iman. Yang kedua, bersaudara itu dengan tidak berdasarkan teritorial. Yang ketiga, bersaudara itu tolong menolong dalam kebaikan dan perbaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi jangan sampai kita kerjasama untuk urusan-urusan yang enggak dibenarkan agama. Jadi ibu bapak sekalian, kita bersyukur apapun situasinya kita di sekitar lingkar Masjid Uswatun Hasanah, kita punya pengalaman ditempa dengan berbagai kegiatan-kegiatan pengajian, pembinaan agama, dan berbagai situasi-situasi yang membuat kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang beriman. Insya Allah semua kita akan masuk surga yang telah Allah siapkan. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan berakhir dengan la'allakum tattaqun. Mari kita berdoa semoga malam ini banyak hal yang bisa membuat kita lebih sabar, lebih tegar, walaupun hari ini, tahun ini Ramadan kita, lebaran kita tidak terlalu penuh dengan keuangan yang banyak, tapi hati kita tetap istiqomah di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi
wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, sudah melebihi batas waktu menembus angka 20 hari bulan Ramadan. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Ya Allah, walaupun lebaran tahun ini kami tidak bersama lagi dengan orang yang kami cintai, karena mereka sudah mendahului kami dan berpulang ke hadirat-Mu. Wahai Allah, jadikan kami jamaah masjid uswatun hasanah, orang-orang yang selalu saling memberikan nasihat, saling memberikan perhatian, saling memberikan pengertian terhadap kebenaran dan kesabaran. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya. Ya Allah, bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar jamaah masjid ini, jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, sehatkan kami, kuatkan kami, jadikan lebaran tahun ini kami tetap bergembira, baik yang ada di sini maupun yang pulang ke kampungnya masing-masing. Ya Allah yang maha mengetahui, jadikan Ramadan ini kami tetap orang-orang yang beriman, dan jadi keimanan kami mengantarkan kami pada ketakwaan. Ya Allah, doa kami untuk orang-orang yang ada di Palestina, agar mereka bersabar, dan orang-orang yang mati karena ditembak oleh pasukan-pasukan Israel, termasuk orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, termasuk kaum muslimin di berbagai belahan dunia, dengan berbagai ujian, cobaan, dan berbagai hal yang membuat mereka menderita. Sabarkanlah mereka ya Allah, tegarkanlah mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk melawan musuh-musuh agama ini ya Allah. Untuk kami warga negara Indonesia, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tetap mencintai negara ini karena-Mu. Jadikan kami juga mengajarkan pada anak-anak kami, putra-putri kami, jadikanlah mereka anak-anak yang tetap berkhidmat kepada syariat agama-Mu. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di penghujung akhir doa kami, jadikanlah Ramadan tahun ini membuat kami semakin mengerti bahwa kami butuh padamu ya Allah. Kami butuh hidayah-Mu ya Allah. Kami butuh bahagia dalam iman kepadamu ya Allah. Berikanlah ampunan kepada kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi di saat kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.